ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita hormat? Kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu udah berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Contoh misal sholat, itu perintah Allah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat itu, sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat harus kita kerjakan, itu perintah Allah. Lalu kadang-kadang batur gerak sembahyang ngumpat batur, gerak sembahyang rosang batur, imbi kiarna tahsa anil fahsya'i wal munkar itu. Nah, kemungkinan besar kita harus teliti pada diri kita sendiri, bahwasanya dan misalnya saya sembahyang rosang batur, harus teliti di mana tempat salatku itu dia salah. Imbi kelangan salah sembahyang kuno tegang gitu. Itu harus kita renungkan. Nah, itu yang pertama, kita harus mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik apapun itu perintahnya Allah, harus kita kerjakan. Yang kedua, hormat kepada memberikan ilmu. Hormat kepada orang yang memberikan ilmu, yaitu guru. Makanya guru itu kan al-ulama warasatul anbiya. Para ustadz, para kiai, alim ulama, tuan guru itu adalah para pewarisnya para nabi. Sehingga al-ulama warasatul anbiya itu harus kita hormat kepadanya. Harus panak pisah mukaddamun panak pillah. Panak dalam arti hormat atau bakti. Apapun yang dikerjakan atau yang diperintahkan oleh guru itu tidak boleh kita pungkiri, asalkan perintah itu tidak melanggar hukum-hukum Islam. Makanya yang kedua adalah panak pisah mukaddamun panak pillah. Hormat kepada guru seolah-olah kita hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Berbagai macam cara kita untuk hormat kepada guru itu, bukan cara belajar saja, cara kita untuk bakti kepada guru. Contoh, saya ingat sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dia menuntut ilmu. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mencari ilmu agama atau mencari gurunya yang pertama, dia bertemu di pinggir jalan. Konon riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika dia mencari guru, bertahun-tahun dia mencari guru, sehingga dia ketemu satu ulama, satu guru dia ketemu di pinggir jalan. Ya Syekh, saya kepingin menuntut ilmu Anda. Tetapi sang guru mengatakan, hahuna la tabrah an makanika haza hatta atika. Itu dia bilang gurunya. Ini saya akan berikan
Anda itu ujian supaya Anda itu bisa menjadi murid saya, dia bilang. Ut hahuna, diamlah kamu di sini, la taprah an makanika haza, jangan engkau tinggalkan tempat ini, hatta atika, sehingga aku datang untukmu. Makanya di dalam sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani itu, ketika dia mendapat guru yang pertama, ditinggal oleh gurunya, sehingga karena diperintahkan diam di sana, dia pergi, gurunya itu selama 3 tahun, baru dia datang ke pinggir jalan itu lagi. Selama 3 tahun, karena perintah itu yang dia kerjakan. Nah, seperti itulah banyak contoh-contoh lagi dari ulama-ulama kita untuk menuntut ilmu itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, hormat kepada ilmu. Ilmu apapun yang kita diberikan oleh guru kita harus dihormati, disayangi. Makanya sering saya bilang sama adik-adik santri, pulang ngaji jangan disaut kitabnya. Nah kayak tahu baca ya, entah baca-baca lapasnya doang, berunturuk gitu. Seperti itulah salah satu contoh cara kita hormat kepada ilmu itu. Yang keempat, hormat kepada majelis ilmu. Hormat kepada majelis ilmu, kalau guru di depan kita tidak boleh bergerak. Jadikanlah dirimu itu sebagai mayat yang sedang dimandikan. Kalau tidak diangkat, tidak akan terangkat. Kalau tidak dibaringkan, tidak akan terbaring. Itu adab kita di depan guru. Jadikanlah dirimu itu seperti mayat yang sedang dimandikan. Coba marak kami pun pondok pesantren, entah tenggi tak jam doang mau meang kita lihat guru. Bro meang lagi wah kita jam. Nah, hadirin hadirat santriwan santriat rahimakumullah. Oleh karena itu, 4 cara ini kalau kita kerjakan, dengan sehari-hari kita kerjakan pada waktu selama kita mondok, betul-betul kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan ilmu ulama, hikmatul ulama, dan siasatul muluk. Itu yang akan kita dapatkan nanti. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.